kamu kok pucet ya? Padahal aku lihat tuh kamu sering minum air. Apa jangan-jangan kamu nih ember bocor ya? Bercanda deh. Pak, kamu akhir-akhir ini sering pipis ya? Ya nih, aku sering bolak-balik ke toilet. Kamu juga bisa tahu. Serius banget. Jangan-jangan ada masalah nggak sih? Yang ada. Tanda-tanda seperti ini seringkali dianggap remeh, padahal dapat menjadi sinyal awal gangguan ginjal dan penyakit saluran kemih. Aku dengar kalian ngobrol. Pak, ginjal itu bisa dari masalah ginjal ataupun kandung kemih loh. Faktor risikonya kan banyak. Hah? Faktor risiko? Maksudnya apa sih? Maksudnya tuh gini, coba lihat videonya. Faktor risiko penyakit batu ginjal dan saluran kemih ditarik dalam dua garis besar. Yang pertama berdasarkan dapat atau tidaknya faktor tersebut diubah, dan yang kedua berdasarkan kestabilan peranan faktor risiko. Yang pertama berdasarkan dapat atau tidaknya faktor risiko diubah. Dalam penyakit batu ginjal dan saluran kemih ini, faktor yang tidak dapat diubah atau unchangeable risk terdapat usia, jenis kelamin, dan genetik. Risiko penyakit batu ginjal dan saluran kemih meningkat ketika pada usia 30 hingga 50 tahun. Bocor ya? Selain itu, jenis kelamin laki-laki memiliki risiko lebih tinggi dalam terkena penyakit batu ginjal atau saluran kemih, serta garis keturunan yang tidak bisa kita pilih. Selanjutnya, faktor yang dapat diubah seperti kebiasaan, pola hidup, aktivitas fisik, pola makan. Jika pada penyakit batu ginjal dan saluran kemih ini, kurang minum air putih dapat meningkatkan risiko batu ginjal, serta kebiasaan buruk sering menahan kencing dapat meningkatkan risiko terkena penyakit saluran kemih. Yang kedua, kestabilan peranan faktor risiko. Terdapat suspected risk factors atau resiko yang dicurigai dan established risk factor atau resiko yang telah ditegakkan. Suspect risk factors atau faktor yang dicurigai dalam penyakit batu ginjal dan saluran kemih, seperti konsumsi berlebih vitamin C dan D dapat meningkatkan resiko terkena penyakit gagal ginjal. Artinya hal ini belum bisa dipercaya sepenuhnya karena belum mendapat dukungan ilmiah. Selanjutnya, established risk factors atau faktor risiko yang sudah ditegakkan. Pada penyakit batu ginjal dan saluran kemih ini seperti dehidrasi kronis atau kurang minum air putih dapat meningkatkan risiko terkena batu ginjal. Hal ini telah didukung oleh jurnal-jurnal ilmiah atau hasil-hasil penelitian sehingga sudah dapat dipercaya sepenuhnya. Ih, takut banget sumpah. Soalnya tuh pola makanku buruk. Gimana ya? Pantas saja perutmu makin bulat bil. Intinya, kalau pola hidup gak sehat, risikonya makin besar. Jadi, lebih jelasnya tuh gini, ginjal itu penyaring darah. Dia membuang racun lewat urin. Kalau ginjal rusak, racun numpuk, cairan gak seimbang. Terus, kandung kemih itu kan tugasnya menampung urin. Kalau ada batu atau infeksi, bisa bikin nyeri hebat dan merambat ke ginjal. Oh, jadi ginjal itu tuh kayak filter air di rumah ya, yang kalau mampet airnya itu bakal jadi keruh. Analogimu receh sih, Bil, tapi lumayan bener juga. Oke. Tapi ingat, beda sama filter air. Kalau ginjal rusak, susah buat diganti yang baru. Kalian ngapain di sini? Gak tau nih, Soda kenapa? Iya nih, badan kurus banget. Mana gak punya bengkak lagi. Itu tambah kata ginjal, Pak. Tahukah kalian bahwa batu ginjal dan batu saluran kemih adalah masalah kesehatan yang sering terjadi dan bahkan bisa berdampak serius bila tidak segera ditangani? Nah, secara fisik, penderita biasanya mengalami nyeri hebat di pinggang, perut, ataupun selangkangan akibat aliran urin yang tersumbat. Nah, tidak jarang juga muncul darah dalam urin ataupun infeksi saluran kemih yang berulang. Dan jika hal itu dibiarkan, ginjal bisa membesar karena tekanan, lalu kehilangan fungsinya hingga berujung gagal ginjal kronis. Nah, dampaknya tidak hanya pada kesehatan tubuh. Rasa nyeri yang datang berulang, sulit buang air kecil, dan juga kekhawatiran para penderita saat penyakitnya kambuh itu dapat memicu stres, kecemasan, serta menurunkan kualitas hidup.
Bahkan banyak pasien akhirnya kesulitan beraktivitas atau harus sering absen dari pekerjaan maupun sekolah. Nah, jika dilihat dari sisi ekonomi, pengobatan batu ginjal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari obat-obatan, prosedur litotripsi, operasi, hingga perawatan dialisis ketika ginjal sudah mengalami kerusakan. Nah, tingginya jumlah penderita juga menambah beban pada sistem layanan kesehatan. Nah, dalam jangka yang panjang, penyakit ini memiliki risiko kambuh yang tinggi. Sekitar 30 hingga 50% penderita bisa mengalami batu ginjal kembali dalam 5 hingga 10 tahun. Nah, bila tidak diatasi, kondisi ini dapat menimbulkan komplikasi seperti hipertensi, gagal ginjal, bahkan penyempitan saluran kemih yang membuat pasien sulit buang air kecil secara normal. Jadi, batu ginjal dan saluran kemih bukan sekedar penyakit biasa. Dampaknya meluas, mulai dari nyeri, penurunan kualitas hidup, beban ekonomi, hingga resiko gagal ginjal. Untuk materi selanjutnya yaitu penanggulangan yang sudah terjadi. Nah, ada dua hal besar nih. Yang pertama itu penanganan medis ketika batu sudah terbentuk, dan yang kedua yaitu pencegahan supaya tidak kambuh lagi. Kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama, penanganan medis. Kalau batunya itu kecil, biasanya bisa keluar sendiri dengan bantuan obat pereda nyeri atau obat untuk melemaskan otot saluran kemih, tapi juga diiringi dengan minum air putih yang banyak. Tapi kalau batunya sudah besar atau menimbulkan nyeri yang hebat, dokter punya beberapa tindakan yang dapat dipilih pasien. Yang pertama adalah SWL atau extracorporeal shockwave lithotripsy. Prosedur ini menggunakan gelombang kejut dari luar tubuh untuk memecah batu menjadi potongan-potongan kecil sehingga bisa keluar lewat urin. Pilihan yang lain adalah ureterotoskopi. Dokter memasukkan alat tipis lewat saluran kemih, lalu batu diambil atau dihancurkan dengan laser. Kalau batunya terlalu besar atau keras, bisa dilakukan PCNL atau percutaneous nephrolithotomy. Caranya dengan membuat sayatan kecil di punggung untuk langsung mengambil batu dari ginjal. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu pencegahan supaya tidak kambuh lagi. Batu ginjal itu ternyata punya sifat kambuhan. Tanpa pencegahan, sekitar setengah dari pasien bisa mengalami kekambuhan dalam 5-10 tahun. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya promotif dan preventif. Melalui kampanye gerakan masyarakat hidup sehat atau biasa disingkat dengan Kirmas, yaitu dari kegiatan Kirmas ini menekankan pentingnya minum air putih minimal 2 liter per hari, mengurangi konsumsi garam, dan menjaga berat badan ideal. Dalam edukasi ini dilakukan juga melalui media massa, penyuluhan di puskesmas hingga integrasi dengan program-program kesehatan lainnya. Selain tindakan medis, penanggulangan juga dilakukan melalui obat-obatan, contohnya obat untuk menurunkan kadar asam urat, obat penghambat pembentukan kalsium oksalat, dan antibiotik jika batu disertai infeksi. Tujuan pemberian obat ini adalah mengurangi resiko kekambuhan serta mencegah komplikasi. Di beberapa daerah termasuk Jawa Tengah itu sudah ada program screening rutin penyakit metabolik seperti hipertensi dan diabetes, yang penyakit tersebut terbukti meningkatkan resiko terbentuknya batu ginjal. Dengan deteksi dini, jadi pasien bisa diarahkan untuk mengubah pola hidup sebelum batu ginjal muncul. Kemudian untuk kapasitas layanan kesehatan di Indonesia juga terus meningkat. Kini, hampir semua rumah sakit rujukan provinsi di Indonesia memiliki fasilitas SWL, sehingga pasien tidak perlu berpergian jauh untuk mendapatkan terapi modern. Hal ini mengurangi biaya, mempercepat penanganan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Meski masih ada banyak tantangan, kemajuan ini merupakan langkah besar dalam mengurangi beban penyakit batu ginjal di Indonesia. Gagal ginjal itu bukan cuma soal kesehatan, tapi juga tentang biaya yang besar, waktu, dan beban untuk keluarga.
bebas dari WHO, Langkah pertama, yaitu dengan mengenali kebiasaan diri sehari-harinya. Apakah kita sudah cukup minum air putih setiap harinya, atau malah sering mengonsumsi makanan tinggi garam, daging berlebih, ataupun minuman bersoda. Nah, hal tersebut merupakan faktor risiko yang menyebabkan terbentuknya batu di ginjal maupun di saluran kemih. langkah kedua, Dengan mengukur kondisi fisik kita, seperti melakukan pengukuran berat badan dan juga tekanan darah. Karena apabila berat badannya berlebih dan tekanan darahnya tinggi dapat meningkatkan risiko batu ginjal. Jadi sangat penting untuk kita dapat melakukan pengukuran kondisi fisik secara rutin langkah ketiga, dengan melakukan pemeriksaan klinis. Dengan tes urin kita dapat mengetahui apakah ada kristal ataupun kadar zat yang berlebih. Dengan tes darah kita dapat mengetahui fungsi ginjal sejak dini. Jadi pemeriksaan klinis ini buat pencegahannya itu bisa pakai metode Starbucks dari WHO loh. Starbucks itu gimana, Lin? Nah, ini langkah tersebut kita dapat mengetahui siapa yang memiliki risiko tinggi terhadap penyakit tersebut. Lalu bagaimana cara pencegahannya? Nah, cara pencegahannya itu cukup sederhana, yaitu dengan minum air putih dengan cukup, yaitu sekitar 2-3 liter pada hari, mengurangi konsumsi makanan tinggi garam dan tinggi purin, kemudian rajin olahraga 30 menit per hari, dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan langkah kecil yang kita lakukan dapat mengurangi risiko terbentuknya batu ginjal dan batu di saluran kemih. Berarti setiap pos itu tuh kayak naik level game ya, makin tinggi makin susah. Deteksi dini adalah kunci. Jangan tunggu sampai ginjal rusak baru bertindak. Disclaimer, video ini mengilustrasikan penyakit-penyakit yang bisa menyerang kalian kalau kalian keseringan nahan pipis. So, tonton sampai selesai ya, biar kalian lebih berhati-hati. Pertama, waduh, ada sinyal pipis dari kandung kemih. Woi, otot sphincter uretra, hadir tak? Lu tahan gerbang uretra biar kandung kemih gak bisa buang air kencing. Waduh, gak tega gua tak. Yeh, ini si bos lagi di jalan. Kalau gak lu tahan bisa ngompol di celana si bos. Oh gitu, siap kalau gitu tak. Tiap-tiap mau buang air kencing pasti ditahan terus sama si bos. Oi kandung kemih, itu air kencing udah penuh, napa gak lu buang? Ini gua lagi berusaha bro, tapi otot di badan gua gak sanggup dorong air kencing keluar gara-gara si bos sering nahan pipis. Waduh, kalau gitu si bos jadi susah pipis dong. Iya bro, padahal ini limbah air kencing harus cepet-cepet gua buang biar gak jadi penyakit. Kedua, Woi otot sphincter uretra, napa kandung kemih? lu buka gerbang uretra ya, soalnya gua mau buang air kencing. Waduh, gak bisa bro. Lah, kenapa gitu? Badan gua udah penuh loh sama air kencing. Info si otak, si bos lagi di mobil. Jalanan juga macet parah. Kalau lu keluarin sekarang, si bos bisa ngompol bro. Otot, ini si bos udah sering banget nahan pipis. Lama-kelamaan kita bisa rusak. Gimana lagi bro? Kita mah cuma jalani perintah dari pusat. Woi otot sphincter uretra, kok lu buka gerbang uretra gak koordinasi dulu sama gua sih? Gua belum sempet kirim sinyal pengen pipis ke otak loh. Maaf bro, kita kehilangan tenaga untuk nutup gerbang uretra gara-gara si bos keseringan nahan pipis.
Gua bilang juga apa? Jangan keseringan nahan kencing. Jadi aja kena penyakit inkontinensia urin atau bahasa gaulnya kencing tanpa disadari. Ya elah bro, kan kita mah cuma jalani perintah dari pusat. Kalau dari pusat nyuruh tahan ya kita tahan. Kalau nyuruh buka ya kita buka. Resiko kerusakan ya ditanggung sama pemilik tubuh lah. Ketiga. Kenapa lu otot sphincter uretra? Itu kok ada batu di badan lu kandung kemih? Ya ini efek dari sering nahan pipis. Lah kok bisa bro? Gini bro, dalam air kencing itu ada kandungan mineralnya. Misalnya magnesium, kalsium, natrium, kalium, dan lain-lain. Terus apa hubungannya dengan nahan pipis? Ya kalau air kencing terlalu lama di badan gua, lama-lama mineral-mineral tadi bakal mengendap dan terbentuklah batu. Ini ya yang namanya bladder calculi atau batu kandung kemih. Nah, itu tahu. Sakit gak bro? Otot, pasti sakit lah. Apalagi kalau sampai batunya nyumbat di daerah uretra sini. Si bos bakalan kesiksa waktu dia pipis. Serem amat bro. Ya memang serem, makanya jangan sering-sering nahan pipis. Keempat. Waduh, ini air kencing udah penuh. Mana si bos sering banget nahan pipis. Kalau gak cepet-cepet dibuang, bisa-bisa naik lagi ke ginjal nih air kencing. Kandung kemih, oi kandung kemih. Ginjal, kenapa badan lu kelihatan bengkak gitu? Gua kena hidronefrosis bro. Apaan itu hidronefrosis? Intinya ini penyakit yang bikin badan gua bengkak karena penumpukan urin. Lu sih sering telat buang air kencing. Ginjal, gua mah selalu on time ngasih sinyal pipis ke otak. Tapi si bosnya yang nahan-nahan biar air kencing gak keluar. Aduh, bisa makin rusak gua kalau gini terus. Bukan lu aja bro yang rusak. Lihat gua juga makin hari makin rusak gara-gara si bos rajin nahan pipis. Kelima. Waduh, sakit oi. Oi kandung kemih, kenapa teriak-teriak? Iya nih bro ginjal, gara-gara si bos sering nahan pipis, bakteri jadi lebih mudah berkembang biak di badan gua. Udah gitu mereka seenaknya ngelukain badan gua. Waduh, gak bahaya memangnya? Ya bahayalah bro, kalau si bos pipis bisa keluar darah dan bakalan kerasa panas. Serem amat bro, mirip penyakit infeksi saluran kemih ya. Ya memang itu nama penyakitnya bro. Au. Lah, kenapa sekarang lu yang teriak-teriak bro? Ini ada bakteri ngelukain badan gua. Kok mereka bisa ada di badan gua ya? Memang bakteri penyebab infeksi saluran kemih bakal naik ke ginjal kalau gak cepet-cepet diobati. Kenapa lu gak bilang dari awal? Biar lu gak panik bro. Hehehehe. Dasar. Nah, mulai sekarang aku gak bakal nih nahan pipis lagi. Kecuali pas aku mau main game. Ginjal itu anugerah. Jangan tunggu rusak dulu baru kamu sadar betapa berharganya. Sayangi ginjalmu.